Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hesti Yuliasari, SPC, MPC, Psikolog, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi, yaitu tentang sensori motor. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Nabila Adib Alwan, bersama teman-teman saya, yaitu ada Diki Ade Mahendra, Fahmi Saifuddin, Kirana Fadila Sani, Muhammad Krisna Ababil, dan Nisrin Alifah. Untuk pembagiannya, yaitu yang pertama ada pengertian yang akan disampaikan oleh Nisrin, yang kedua ada prinsip dan fungsi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yang ketiga yaitu ada konteks asosiasi yang disampaikan oleh Fahmi, yang keempat yaitu konteks motorik sekunder dan primer yang akan disampaikan oleh Kirana, yang kelima ada jalur motorik yang akan disampaikan oleh Diki, dan yang keenam ada sirkuit spinal yang akan disampaikan oleh Krisna. Baik, kepada Nisrin dipersilahkan. Sensori motor. Apa sih sensori motor itu? Sistem sensori motor adalah sistem yang bertanggung jawab untuk memproses informasi yang berhubungan dengan posisi tubuh dalam melakukan gerakan. Kalau diibaratin kayak sebuah perusahaan besar yang efisien yang dikendalikan oleh perintah-perintah yang turun ke bawah melalui tingkatan-tingkatan hierarki atau berjenjang dari yang paling tinggi yaitu presidir ke tingkat terendah yaitu para pekerja. Komponen terdiri dari reseptor sensorik pada sendi dan jaringan lunak yang mengirim sinyal ke otak melalui jalur saraf. Selanjutnya di sini ada tabel sensori motor dari mulai modalitas sensori, reseptor, dan juga alat indera-nya. Yang pertama, penglihatan. Reseptornya yaitu sel batang dan kerucut. Alat indera-nya yaitu mata. Yang kedua, pendengaran. Reseptornya itu sel-sel rambut. Alat indera-nya telinga yaitu organ kortik. Selanjutnya, penciuman. Yang ketiga, penciuman. Reseptornya adalah sel olfaktorius. Alat indera-nya hidung. Yang keempat, kecap. Reseptornya reseptor kecap atau papila kecap. Alat inderanya lidah. Selanjutnya yang kelima, percepatan rotasional. Reseptornya sel-sel rambut. Alat inderanya telinga atau kanalis semiseluler. Selanjutnya percepatan linear. Reseptornya sel-sel rambut. Alat inderanya telinga juga yaitu utriculus dan juga sacculus. Dan modalitas sensori yang lainnya seperti raba, tekan, hangat, dan juga dingin, reseptornya itu ujung-ujung saraf, alat inderanya bervariasi. Baik, selanjutnya yaitu prinsip fungsi sensori motor. Yang pertama ada sistem sensori motor terorganisir secara hierarki. Hierarki yaitu suatu tingkatan. Nah, jika dianalogikan seperti sebuah perusahaan yang besar dan efisien, maka perintah-perintah dikendalikan atau perintah turun dari atas ke bawah. Kemudian, korteks asosiasi diasosiasikan sebagai presiden direktur yang memerintah dari tingkat tertinggi atau bisa dikatakan presiden direktur ke otot-otot sebagai pekerja yang tingkatannya lebih rendah. Kemudian sistem sensoromotornya yaitu sistem sensori yang bersifat paralel, yaitu sistem hierarki yang sinyal-sinyalnya mengalir di antara berbagai jalur, sehingga mempunyai keunggulan untuk bebas melakukan fungsi yang lebih kompleks. Kemudian hierarki sensoromotor ditandai dengan segresi fungsional. Apa sih itu segresi fungsional? Segresi fungsional yaitu setiap hierarki sensori motor yang mempunyai unit atau struktur neural yang berbeda sehingga pada menjalani fungsinya itu akan berbeda juga. Kemudian, perbedaan utama antara sistem sensori dengan sistem sensori motor yaitu jika sistem sensori yaitu informasi turun dari bawah ke atas, nah beda lagi dengan sistem sensori motor. Sistem sensori motor yaitu informasi turun dari atas ke bawah. Yang kedua yaitu output motorik dipandu oleh input sensori. Organ-organ keseimbangan dan reseptor-reseptor di kulit, otot, dan persendian semuanya memantau respon-respon tubuh. Dan mereka mengumpan-balikan informasi itu ke dalam sirkuit-sirkuit sensori motor. Nah, dari sensory feedback,
Ada namanya sensory feedback, yaitu yang berperan sebagai mengarahkan kesinambungan dari berbagai respon yang dihasilkan. Kemudian satu-satunya respon yang tidak dipengaruhi oleh umpan balik yaitu ballistic movement, yaitu gerak balistik yang mempunyai sifat gerakan yang cepat, all or none, dan gerakan pendek seperti menepuk lalat. Yang ketiga yaitu belajar mengubah sifat dan lokus kontrol sensori motor. Yang dimaksudnya yaitu ketika melalui tahapan-tahapan belajar motorik, respon kita yaitu di bawah kontrol sadar. Nah, ketika sudah melakukan banyak latihan-latihan, sehingga kita secara otomatis responnya akan terorganisir, yaitu berbentuk tindakan, respon yang mengalir tanpa sensori sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Saifuddin, NPM 202303042. Saya akan membahas tentang korteks asosiasi sensori motor terdiri dari dua daerah yang utama. Yang pertama ada korteks asosiasi parietal posterior cortex. Korteks ini memiliki peran yang sangat penting dalam penggabungan kedua macam informasi dan dalam mengarahkan perhatian. Jika dalam korteks ini mengalami kerusakan, dapat menghasilkan berbagai defisit sensori motor, seperti defisit pengontrolan gerakan mata dan defisit pemusatan perhatian. Dalam korteks ini terdapat medan mata frontal, yaitu sebuah daerah kecil korteks prefrontal yang mengontrol gerakan-gerakan mata. Adapun gangguan-gangguan dalam korteks ini seperti apraksia, yaitu gangguan gerakan disengaja yang tidak dapat diatribusikan pada sebuah defisit motorik sederhana atau pada defisit apapun dalam komprehensi atau motivasi. Contohnya seorang pemaku akan kesulitan memalu jika dirinya tidak ada motivasi untuk memaku. Yang kedua ada contralateral neglect, yaitu gangguan pada kemampuan pasien untuk merespons stimuli pada satu sisi tubuh yang berlawanan dengan sisi lesi otak tanpa disertai adanya defisit sensorik atau defisit motorik sederhana. Yang kedua ada korteks asosiasi prefrontal dorsolateral. Korteks ini memiliki fungsi yang penting, yaitu fungsinya menerima proyeksi-proyeksi dari korteks parietal posterior dan mengirimkan proyeksi ke daerah-daerah korteks motorik secara sekunder ke korteks motorik primer dan ke medan frontal atau gerakan yang disengaja. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korteks motorik sekunder, yaitu daerah-daerah yang menerima banyak inputnya dari korteks asosiasi dan mengirimkan banyak outputnya ke korteks motorik primer yang terlibat dalam pemrograman pola-pola gerakan tertentu. Contohnya yaitu subjek membayangkan, memegang, dan memungut sebuah objek. Adapun bagian dari korteks motorik sekunder, yaitu premotor korteks, terletak tepat di depan korteks motor primer di otak. Tugasnya adalah mempersiapkan otot-otot tubuh untuk bergerak tepat atau membantu mengontrol gerakan. Yang kedua yaitu primary motor cortex, meliputi area pada lobus frontal posterior yang berguna untuk menjalankan gerakan-gerakan tubuh. Supplementary motor area, suatu area tempat suatu gerakan tubuh dipilih dan dipersiapkan. Yang terakhir, cingulate motor area, bagian dari otak yang terletak di aspek medial korteks cerebral. Korteks cingulate mencakup seluruh cingulate gyrus yang terletak tepat di atas corpus callosum dan kelanjutannya di sulcus cingulates. Korteks cingulate biasanya dianggap sebagai bagian dari lobus limbik, menerima masukan dari talamus dan neokorteks dan memproyeksikan ke korteks entorhinal melalui cingulum. Korteks motorik primer. Korteks ini merupakan titik konvergensi utama sinyal-sinyal sensori motor kortikal dan merupakan titik awal utama, tetapi bukan satu-satunya, dari sinyal-sinyal sensori motor dari korteks cerebral. Pemahaman tentang fungsi korteks motorik cerebral baru-baru ini mengalami perubahan radikal,
yaitu korteks motorik primer bertugas untuk melakukan gerakan-gerakan ruwet seperti tangan ke mulut. Cerebellum dan ganglia basal. Keduanya merupakan sistem sensori motor yang penting, tapi bukan merupakan bagian utama jalur yang dilalui sinyal-sinyal yang turun melalui hierarki sensori motor. Cerebellum atau otak kecil merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang terletak di atas batang otak yang memiliki fungsi utama sebagai mengontrol gerak dan keseimbangan dan membantu belajar dan mengingat kemampuan motorik. Otak kecil akan menerima informasi sensorik mengenai posisi dari sendi dan panjang dari otot, sama baiknya dengan masukan dari auditorik dan sistem visual. Ganglia basalis tidak mengandung neuron sebanyak cerebellum, tetapi dalam arti tertentu mereka lebih kompleks. Anatomi ganglia basalis menunjukkan bahwa seperti halnya sebelum, mereka menjalankan fungsi modulatorik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Dika Ade Mahendra, yang akan presentasikan mengenai jalur-jalur motorik yang mengalir dari atas ke bawah, teman-teman. Nah, di mana jalur-jalur motorik yang dari atas ke bawah itu ada 2 jalur. Yang pertama itu disebut dengan traktus kortikospinal. Kemudian yang kedua adalah traktus kortikorobospinal. Nah, jadi traktus kortikospinal adalah sebuah kelompok akson yang berjalan melalui medulati piramid atau piramid medula. Di mana piramid medula itu bisa dicirikan pada 2 buah tonjolan yang berada di atas permukaan petra medula atau berdiskusasia dan berjalan ke arah Whitmeter, di mana Whitmeter ini disebut juga sebagai jaringan saraf atau dorsolateral. Kemudian yang kedua adalah traktus kortikobrospinal dorsolateral, yaitu kelompok akson yang turun dari korteks motorik primer, yang kemudian bersinapsis di red nucleosontak tengah pada akson neuron di bagian neuron merah. Yang kemudian neuron merah ini, nukleus merah ini berdiskusasia juga dan berjalan turun melalui medula yang sebagian besar diantar dan juga diakhirkan di nuklea saraf kranial yang mengontrol otot wajah. Kemudian sisanya dari akson itu berjalan turun lagi di porsi dorsolateral pada sumsum tulang belakang. Jadi kesimpulannya pada 2 akson ini adalah di mana traktus kortikospinal ini adalah traktus yang bawa akson yang berjalan melewati 2 tonjolan yang berada di permukaan petra medula. Kemudian traktus kortikobrospinal itu adalah akson, kemudian akson ini berjalan dari korteks motorik primer, kemudian bersinapsis, kemudian dia itu berakhir pada nuklea saraf, dan di mana nuklea saraf ini mengontrol otot wajah. Kemudian sisanya itu berjalan di sumsum tulang belakang. Jadi bisa dipahami ya perbedaannya, teman-teman. Oke. Kemudian lanjut pada next selanjutnya. Jadi pada poin selanjutnya adalah traktus kortikospinal vetromedia. Nah, jadi apa itu traktus kortikospinal vetromedia? Jadi traktus kortikospinal vetromedia adalah sebuah akson panjang traktus kortikospinal vetromedia yang berjalan turun secara ipsilateral dari korteks motorik primer yang kemudian langsung ke daerah vetromedial Whitmeter pada sumsum tulang belakang. Kemudian traktus korteks, di mana traktus korteks ini ada 4 traktus, teman-teman. Traktus korteks batang, sumsum, tulang belakang, dan vetromedial, di mana ini pada akson korteks motorik yang masuk dalam struktur batang. Itu ada 4. Yang pertama disebut dengan textrum, yang kedua adalah nucleus vestibular, dan kemudian yang ketiga forsi retikular, dan yang keempat yang terakhir adalah nuklei motorik saraf kranial, di mana yaitu mengontrol otot wajah. Nah, ini yang terakhir, teman-teman, perbandingan 2 jalur motorik, dorsolateral dan vetromedial. Jadi perbedaan yang pertama adalah kedua traktus vetromedial ini jauh lebih terdifusi. Kemudian banyak aksonnya yang menginterfasi intraneuron dan interneuron.
Jadi intraneuron dan interneuron itu diinterfasi di kedua sisi gray matter, di mana gray matter itu adalah sebuah jaringan yang berwarna kecoklat-coklatan abu-abu dan pada sumsum tulang belakang. Dan di beberapa segmen yang berbeda, pada sementara akson-akson yang terkait pada traktus dorsolateral, kemudian berakhir di pada paruh kontralateral di salah satu segmen sumsum tulang belakang. Di mana segmen sumsum tulang belakang ini kadang-kadang juga langsung kepada neuron motorik. Dan yang terakhir, neuron-neuron motorik yang diaktifkan oleh pada kedua traktus ventromedial yang berproyeksi ke otot-otot proksimal batang tubuh dan anggota otot badan atau otot pundak. Sementara neuron-neuron motorik yang diaktifkan oleh kedua traktus dorsolateral berproyeksi kepada otot-otot distal atau otot-otot jari, teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lanjut kepada slide selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Krisna Ababil, NPM 202303066. Kali ini saya akan membahas tentang sirkuit-sirkuit spinal atau sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau spinal cord, atau biasa disebut medula spinal, yakni kumpulan serabut saraf yang berada di sepanjang tulang belakang. Sumsum tulang belakang yaitu saraf tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat dari otak serta melengkung, dilindungi oleh tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini memanjang dalam rongga tulang belakang melalui dari ruas-ruas tulang leher sampai pada ruas tulang pinggang. Bila diperhatikan secara melentang, sumsum tulang belakang bagian luar tampak ada berwarna putih atau substansi alba, dan juga bagian dalam berbentuk seperti kupu-kupu berwarna kelabu atau substansi grisea. Pada bagian yang berwarna putih itu banyak mengandung akson yang diselimuti oleh myelin. Bagian ini untuk dapat menghantarkan impuls menuju otak serta dari otak mengarah ke efektor. Sedangkan bagian yang berwarna abu, kelabu, mengandung serabut saraf yang tidak ada myelinnya. Bagian ini berbeda. Ada dua, yaitu akar dorsal atau akar posterior dan akar ventral. Akar dorsal ini mengandung neuron sensorik, sedangkan akar ventral mengandung neuron motorik. Fungsi utama dari sumsum tulang belakang yakni transmisi pemasukan rangsangan antara periferi serta otak. Fungsi selanjutnya yaitu mengontrol gerakan refleks termasuk gerakan pada otot. Setiap unit motorik tunggal dan semua serabut otot selektal individual yang dinervasinya ketika neuron motorik menembak, maka serabut otot ini unitnya akan berkonstruksi bersama-sama. Unit-unit motorik ini memiliki beberapa jumlah serabut dan paling sedikit yakni unit-unit motorik dari jari dan wajah, memungkinkan ke kontrol motorik itu dengan derajat yang lebih tinggi. Kemudian ada organ-organ reseptor, tendon, dan otot. Nah, pada aktivitas otot selektal dipantau oleh dua jenis reseptor, organ-organ tendo, Golgi, dan gelondong otot. Golgi tendo organs melekat pada tendo yang menghubungkan setiap otot skeletal ke tulang muscle spindles atau gelondong otot, melekat pada jaringan otot itu sendiri. Kemudian ada refleksi parental. Rentetan daya aksi ini mengakibatkan neuron-neuron motorik di tanduk ventrum sumsum tulang belakang yang merespon dengan mengirimkan kembali daya aksi itu ke otot yang parentingnya mula-mula membangkitkannya. Jadi dari reseptor yang tadi membangkitnya, dia akan kembali daya itu akan kembali daya aksinya ke otot parentalnya yang mula-mula membangkitkannya. Kemudian ekstensasi tungkai yang diakibatkan oleh ketukan
seperti gambar tersebut, itu disebut patellar tendon reflex atau reflex tendon patellar, yang berarti patellar yang berarti lutut. Refleks ini refleks perentang yang dibangkitkan oleh kekuatan perentangan eksternal pada sebuah otot. Selanjutnya, ini ada refleks menarik diri. Nah, seperti menyentuh suatu wadah menyakitkan, misalkan menarik tangan secara tiba-tiba, atau hal ini merupakan sebuah withdrawal reflex, yaitu menarik diri, refleks menarik diri. Beberapa refleks dengan refleks parentangan, refleks menarik diri ini tidak monosipantik. Ketika sebuah stimulus menyakitkan atau misalkan mengenai tangan, maka respon pertama direkam dari neuron-neuron motorik otot flektor lengan selama sekitar 1,6 milisekund. Kemudian kita akan menarik tangan Anda seperti pada gambar itu. Saat kita terkena panas. Kemudian ada innervasi resiprokal dan rekrutmen kolateral inhibition. Innervasi resiprokal yakni salah satu sirkuit penting sumsum tulang belakang yang mengacu pada fakta bahwa otot-otot antagonistik diinversikan dengan cara respon motorik yang terhalang. Sinyal-sinyal itu kemudian membangkitkan interneuron eksitatorik dan inhibitorik. Kalau yang recruitment collateral inhibition yaitu inhibisi yang dihasilkan oleh sirkuit siruitumpan balik lokal. Ini disebut collector inhibition dan interneuron inhibitor kecil yang memediasi rekrutmen kolateral yang disebut sel-sel Rantzau. Kemudian ada program-program sensorial. Kemudian ada program-program sensoriotor sentral. Nah, pada fungsi sensorimotor adalah sistem sensorimotor terdiri dari atas sebuah hierarki program-program sensorimotor sentral. Tingkatan tertinggi dalam sistem sensorimotor memiliki pola aktivitas tertentu, di mana diprogramkan ke dalam gerakan-gerakan kompleks. Kemudian dihasilkan dengan mengaktifkan kombinasi-kombinasi yang tepat di antara program-program tersebut. Misalkan, di bagian otak Anda, di bagian otak kita, untuk berjalan, membungkuk, memungut sebuah barang yang jatuh, membolak-balikan halaman buku. Nah, program-program ini pada gilirannya mengaktifkan program sumsum tulang belakang yang mengontrol berbagai elemen sekuensi dan menyebabkan otot-otot menyelesaikan tujuannya seperti yang sudah dilakukan oleh tubuh. Kemudian ada latihan dapat menciptakan program sensorimotor sentral. Nah, respons singgung menurut respons singgung hipotesis, latihan membinasikan program-program sensorimotor sentral, mengontrol respon individual menjadi program-program yang mengontrol sekuensi-sekuensi atau perilaku. Salah satu prinsip penting memotong-motong atau membagi, yakni chunks itu sendiri dapat dikombinasikan menjadi chunk dengan tingkat yang lebih tinggi. Contohnya nih, kita seringnya kita melakukan pada penghafalan nomor telepon. Nah, kita bagi menjadi 3/4, maka akan lebih mudah dan lebih cepat menghafal. Atau dalam menghafal sebuah teori-teori, istilah-istilah. Nah, kita sering kali membuat istilah-istilah baru dalam suatu teori, suatu pengertian. Kita garis besari apa inti dari teori tersebut, sehingga kita dapat menghafal teori tersebut lebih cepat.
dari metode-metode yang biasa. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.